anak-anak, waktunya sudah habis ya. Sekarang kelompok 1 untuk memasangkan hasil diskusinya di papan tulis agar semuanya tahu hasil diskusinya. Ya, yang dari belakang kelihatan kan? Kelihatan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Nah, untuk soal yang pertama, istilah lain dari akidah adalah keimanan. Betul? Betul. Nah, di mana kata lain dari keimanan adalah meyakini sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan dilakukan dengan perbuatan. Nah, kemudian soal yang nomor 2 yaitu akidah Islam merupakan keyakinan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan jawabannya hadis. Benar apa salah? Benar. Ya, kemudian yang ketiga yaitu inti dari pokok ajaran akidah ialah masalah tauhid. Benar apa salah? Benar. Ya, benar ya. Jadi inti dari pokok ajaran akidah ialah masalah tauhid. Nah, tauhid itu apa? Tauhid itu adalah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Nah, di mana seseorang yang tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa, itu berarti orang termasuk orang kafir ya. Kalau orang yang menyembah selain Tuhan namanya musyrik. Ya, musyrik. Itu ya. Sudah bisa paham sampai sini? Paham. Nah, kita lanjutkan ke nomor 4. Rukun iman yang pertama ialah iman kepada Allah. Benar apa salah? Benar. Ya, betul ya. Selain kita meyakini dengan sepenuh hati, kita itu harus juga meyakini rukun iman tadi, ya. Nah, kita lanjutkan ke nomor 5, yaitu surat yang menjelaskan mengenai pokok ajaran akidah dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4. Benar apa salah? Benar. Bunyi Al-Ikhlas. Ayo Mbak Zahra dibacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya ayo Mbak Syifa dibacakan. Artinya, katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tanpa meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, jadi anak-anak, surat yang menjelaskan mengenai pokok ajaran akidah adalah Quran surat Al-Ikhlas. Kemudian yang selanjutnya kelompok 2 maju ke depan untuk memasangkan hasil diskusinya. Nah, kelompok 2 itu mengenai teka-teki ibadah dan muamalah. Kita mulai ya. Yang pertama, soal yang pertama adalah arti dari ibadah ialah, jawaban kelompok 2 adalah menyembah. Betul, benar apa salah? Benar. Ya, benar ya. Jadi arti dari
khusus yang tata cara pelaksanaan telah ditentukan. Ya, betul Mbak Tiara. Jadi, ibadah mahi'ah itu ibadah yang tata caranya sudah ditentukan dan bersifat khusus. Nah, di mana macam ibadah itu ada dua sebenarnya, yaitu mahi'ah yang sudah dijelaskan sama Mbak Tiara tadi. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahi'ah. Nah, ibadah ghairu mahi'ah itu adalah ibadah yang bersifat umum, seperti yang tata caranya belum ditentukan atau tidak ditentukan. Contohnya adalah silaturahmi. Contoh yang kedua adalah belajar untuk menuntut ilmu seperti kita sekarang ini. Jadi kita sekarang ini sedang melakukan ibadah mahi'ah. Seperti itu ya. Sudah paham? Paham. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan kelima, yaitu saling berhubungan dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa, yang sering disebut dengan kelompok 2 menjawab muamalah. Benar apa salah? Benar. Ya, jadi selain kita berhubungan dengan Allah dalam bentuk beribadah, kita juga harus berhubungan dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan. Nah, seperti itu ya. Sudah bisa dipahami? Sudah. Nah, yang selanjutnya yaitu untuk kelompok 3, ayo memasang hasil diskusinya ke depan. Bagian sini aja nggak apa-apa. Ya. Dimana kelompok 3 temanya adalah mengenai teka-teki akhlak. Materinya mengenai akhlak. Nah, kita bahas ya dari nomor 1, yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang muncul secara spontan dalam tingkah laku hidup sehari-hari, disebut dengan kelompok 3 itu menjawab akhlak. Benar apa salah? Benar. Ya, benar ya. Jadi akhlak itu merupakan sifat yang tertanam dalam jiwa manusia atau sering kita sebut dengan tingkah laku. Seperti itu. Kemudian yang kedua, yaitu akhlak juga bisa disebut dengan apa tadi? Sudah dijelaskan? Tingkah laku atau tabiat. Nah, betul ini untuk kelompok 3 ya. Nah, kemudian yang ketiga, soal ketiga, Rasulullah SAW mengatakan bahwa akhlak penting dalam Islam untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak. Kelompok 3 menjawab mulia. Benar apa salah? Benar. Ya, benar ya. Jadi Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa akhlak dalam agama Islam itu sangatlah penting untuk memperbaiki dan menyempurnakan akhlak mulia. Lanjut ke soal nomor 4. Secara bahasa Indonesia, akhlak sama dengan apa, Mbak Sahira? Etika, Bu. Ya, betul ya. Jadi secara bahasa Indonesia, akhlak itu seperti etika bertingkah laku. Nah, yang selanjutnya yaitu nomor 5. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 menjelaskan mengenai Rasulullah SAW sebagai model dan suri yang baik bagi umat Islam. Kelompok 3 menjawab tauladan. Benar apa salah? Benar. Ayo Mbak Khaira bacakan Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul ya. Jadi, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 itu menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu sebagai suri tauladan bagi
mahi'ah dan ibadah ghairu mahi'ah. Ibadah mahi'ah tadi apa?